Selamat malam anggota Jakarta Lawyers Club dan tuan rumah Sivitas Akademika Universitas Indonesia, khususnya Fakultas Hukum. Dan yang paling istimewa, pemirsa yang ada dimanapun di siaran ini tertangkap. Malam ini malam yang istimewa, pertama kalinya Jakarta Lawyers Club tampil di kampus. Karena begitu banyaknya animo mahasiswa yang ingin melihat langsung seperti apa diskusi Jakarta Lawyers Club secara real dan secara nyata. Dan saya tadi agak malu juga. Ini bukan karena saya berasal dari sini, UI dipilih dulu, tapi karena agak dekat dari kantor Pulau Gadung. Jadi untuk lain kali kita juga akan datang ke kampus-kampus lain yang mungkin kita jangkau. Malam ini pemirsa adalah malam menjelang ulang tahun TV One. Dan kami mau menampilkan tema yang sangat penting bagi bangsa ini. Adalah wajah penegakan hukum kita selama ini. Khususnya 2011. Yang dianggap atau katakanlah sangat mengkhawatirkan. Begitu banyak kasus-kasus besar yang terjadi dan tidak pernah tuntas. Sementara rakyat di bawah benar-benar sudah menjerit. Yang tertekan, yang mengadu tidak ditanggapin. Bahkan kasus-kasus pembunuhan pun banyak yang tidak berjalan di bawah. Tapi elit politik di Republik ini ribut dengan kasus-kasus besar yang juga tidak pernah selesai. Malam ini DPR misalnya 3 tamu belum datang atau 3 pembicara dari DPR karena mereka masih sibuk dengan angket mafia pajak. Kenapa mereka bikin angket? Katanya karena tidak puas dengan penegak hukum setelah impres 12 butir dari presiden yang memberi batas waktu seminggu. Itu belum ada progres yang memuaskan mereka. Tapi belum jelas. Karena partai yang pertama kali berinisiatif untuk angket yaitu Partai Demokrat. Entah kenapa belakangan justru menarik inisiatifnya atau membatalkan mendukung hak angket. Dan lembaga yang paling jadi bintang karena kasus korupsi ini begitu banyak adalah ICW. Jadi terpaksa ICW setiap kasus korupsi kami undang. Apa catatan Anda tahun ini, saudara Danang? Ya, tahun ini kita menyaksikan sebetulnya berbagai macam kasus muncul satu persatu gitu ya. Tumpang tindih. Iya, tumpang tindih satu belum selesai muncul yang lain gitu ya. Jangankan media atau masyarakat, kami sendiri kadang juga bingung, kelapakan karena belum tuntas yang satu muncul yang lain, muncul berikutnya, sementara yang awal juga belum tuntas. Dan ini kemudian membuat masyarakat sebetulnya energinya tidak mampu lagi secara fokus sebetulnya apa yang terjadi. Tetapi sebetulnya dari banyaknya kasus ini yang perlu kita catat pertama bahwa ini fragmentasi elit yang luar biasa. Artinya kompetisi politik ini sampai kemana-mana gitu. Saya kalau melihat seperti ada sandra menyandra ya. Ya. Artinya kasus ini gak jalan karena disandra kasus yang lain. Lalu muncul kasus yang lain. Nah, lalu yang menjadi problem utama kita dan paling relevan untuk kita diskusikan, lalu di mana hukum? Sebetulnya kalau hukum kita katakanlah bisa berjalan dengan baik, kalau hukum bisa menjadi wadah yang baik, banyak kasus tidak masalah, justru kemudian itu menunjukkan bagaimana hukum bisa bekerja dengan baik. Nah ini saya kira menjadi masalah besar karena kemudian seakan-akan mereka menyandera dengan hukum, tapi kemudian kita tidak tahu seberapa jauh hukum bisa menyelesaikan itu. Dan begitu banyak persoalan yang sebetulnya muaranya kita masih melihat bahwa hukum masih belum menjadi panglima. Apakah politik masih yang Anda harapkan prioritas oleh di sini ada dari Mabes Polri, dari KPK, bahkan dari Kejaksaan Agung? Masing-masing masing-masing punya kerja. Tetapi saya kira ada dari sekian banyak kasus ada 3 kasus yang mendasar. Pertama, korupsi peradilan. Korupsi peradilan itu ada di kasus Gayus. Kemudian soal rekening gedung. Kemudian korupsi birokrasi, dan yang paling tampak adalah
di birokrasi pajak. Lalu kemudian yang ketiga adalah korupsi politik. Dan yang paling kelihatan sekarang ini adalah kasus cek pelawat. Ini artinya hampir di semua lembaga negara sebetulnya muncul banyak kasus korupsi. Atau memang semuanya udah koruptor kali? Dari dulu sebetulnya memang korupsi adalah praktek yang wajar. Kemudian menjadi kaget karena kemudian kita punya media yang memberitakan tiap hari gitu ya. Ada televisi yang bisa terus mengangkat kasus korupsinya, mengkritik pemerintah sehingga kemudian masyarakat melihat oh begitu. Tapi sebetulnya korupsi berjalan. Kita nggak mau ngeritik lagi, di Alam udah mau boykot kita nggak berani lagi deh. Tapi masyarakat masih menonton lah itu artinya, karena itu berarti fungsi pers bisa berjalan dengan baik. Nah, yang menjadi masalah kemudian dari sekian banyak kasus, saya kira hukum masih belum beranjak, gitu. Masih banyak persoalan. Hukum masih belum ini. Jadi dari catatan hukum yang saya baca, ini tampaknya kita masih berkutat pada masalah yang sama sejak dulu ya, soal independensi hukum. Kalau dulu barangkali independensi terhadap kekuasaan, sekarang independensi terhadap mungkin uang atau kemudian intervensi dari berbagai. Nah, dari dulu saya kira intervensi uang lebih banyak dibanding kekuasaan. Pak Nasrullah, ini dosen hukum acara atau pidana sekarang? Hukum acara. Apa catatan Pak Nasrullah yang sering juga mewakili jaket kuning di Jakarta Lawyers? Saya hadir di Jakarta Lawyers Club dalam kapasitas pribadi, bukan tidak mewakili jaket kuning. Kan semua orang tahu dari mana. Saya di sini mewakili pribadi, ya. Tapi tahu Jakarta dari TV One gitu ya. Baik Pak Karni, penegakan hukum di Indonesia ini saya lihat ada ketidakjelasan arah dan ada ketidakpastian hukum. Penegakan hukum cenderung merujuk kepada keinginan-keinginan sekelompok elit yang akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum. Nah, penyebab-penyebabnya ada beberapa. Pertama, saya mohon maaf, contoh yang diberikan oleh aparatur penegak hukum sendiri yang tidak baik. Tidak ada kepastian hukum dan menimbulkan justru dampak dan kesesatan di bidang hukum. Saya mohon maaf, ini sebenarnya ada Pak Marwan, saya tidak etis ngomong begitu, tapi saya sampaikan. Ini keyakinan saya, bahwa contohnya mengenai PK di dalam perkara pidana. Itu yang memberikan contoh tidak baik dan ketidakpastian hukum justru aparatur penegak hukum sendiri. Mahkamah Agung menerima PK oleh jaksa. Tapi itu udah lama, udah dari zaman Pak Harto. Ya, saya tahu. Maaf ini Pak, kan ini adalah contoh-contoh ketidakpastian hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sendiri. Kemudian antar di pemerintah sendiri, dalam hal ini eksekutif, timbul tafsir atas suatu peraturan yang berbeda-beda. Contoh tentang keuangan negara. Antara Kementerian BUMN dengan aparat penegak hukum sampai sekarang tidak sinkron apa itu keuangan negara. Padahal ada di dalam struktur eksekutif, sama-sama di eksekutif. Kasihan itu aparat alat-alat negara yang ada di BUMN dan BUMD. Bingung ini. Loh, satu sisi di briefing oleh Kementerian BUMN seperti ini, tapi di sisi lain ketika penegakan hukum khususnya tindak pidana korupsi tafsirnya berbeda. Oleh karena yang boleh menafsirkan bukan BUMN dong, kejaksaan kemudian hakim. Mereka tidak menafsirkan, mereka merujuk kepada undang-undang BUMN dan undang-undang PT. Undang-undang BUMN, undang-undang PT. Kita mau menerjemahkan dari segala sudut. Menggunakan azas undang-undang yang berlaku belakangan menyampingkan sebelumnya, undang-undang bersifat khusus menyampingkan undang-undang bersifat umum dan lain-lain. Semua mereka punya argumentasi. Oleh karena itu hal-hal seperti ini harus segera diperbaiki oleh negara. Saya tidak ingin mengatakan saya setuju pendapat Kementerian BUMN atau saya setuju dengan pendapat aparat penegak hukum. Tapi harus ada kepastian. Lain apa? Nah, kemudian saya juga melihat hukum acara yang tidak selesai sampai sekarang. Kuncinya ada di hukum acara. Harus segera dibenahi hukum acara. Nah, kemudian dalam penegakan hukum tidak boleh ada tafsiran-tafsiran sesuai dengan kepentingan politik. Saya ingin memberikan contoh. Ketika orang menafsirkan dalam kasus Diponiri, lihatlah kepentingan politik yang begitu nuansa. Satu kelompok yang, PDIP, Golkar dan sejenisnya menginginkan itu belum selesai. Tapi kelompok lain, partai Demokrat menginginkan itu sudah selesai. Jadi tafsir yang diberikan oleh mereka tidak tafsir yang benar-benarnya. Selesai apa maksudnya?
kasusnya kalau orang di Deponiring, Deponiring. Pak Bipita. Kemudian aparat penegak hukum sendiri punya beban-beban yang begitu berat, sehingga dalam penegakan hukum ini banyak beban yang mereka tidak bisa bergerak leluasa. Dan kemudian yang terakhir saya ingin mengatakan, mohon maaf teman-teman LSM, dalam mereka menerjemahkan penegakan hukum di bidang hukum pidana, mereka menggunakan kacamata mereka, sama sekali mengabaikan dan telah menjauhkan prinsip-prinsip ilmu hukum pidana di dalam penegakan hukum. Sehingga apa betul ada mereka agak politis juga? Saya tidak Atau ingin suara politik juga? Saya tidak ingin mereka politis, tapi saya lebih melihat mereka dari sisi komitmen moral. Tetapi komitmen moral ini selayaknya dibarengi dan diimbangi dengan pengetahuan ilmu hukum pidana yang benar. Penyerapan dari aspek hukum pidana, jangan sampai mereka memberikan tafsir secara moral akhirnya mendobrak rambu-rambu di dalam hukum pidana, yang akhirnya masyarakat melihat mereka punya moralitas yang tinggi, itulah yang benar. Aparat penegak hukum akhirnya menjadi galau. Lah, masyarakat menginginkan seperti Jadi prinsip hukum. ini ICW atau LSM lain ini yang membuat galau penegak hukum. Saya tidak ingin menyebut ICW apa. Saya yakin mereka punya komitmen moral yang sangat tinggi. Masalahnya adalah perlu mereka diimbangi dengan prinsip-prinsip dan pengetahuan ilmu hukum pidana. Ya kalau gitu ada rajin-rajin kasih kuliah di ICW. Insya Allah. Kita istirahat sejenak pemirsa.